Oke, sekali lagi shalom bagi kita semuanya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 66. Saya akan mulai pembacaannya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya, kita serahkan pembacaan dan pendengaran akan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah pemilik segala firman yang akan kami pelajari pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau membukakan hikmat bagi kami, Engkau memberikan pengertian bagi kami, Engkau memberikan waktu bagi kami untuk belajar lebih lagi tentang firman-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami serahkan pembacaan, pembelajaran, pendengaran akan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan dan kami semakin memahami tujuan-Mu datang ke dunia ini menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami satu persatu, baik yang menyampaikan, baik yang menonton renungan ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menyampaikan firman ini bagi kita pada saat ini. Ya. Dikatakan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Dimulai dari ayat 60 dijelaskan bahwa ada situasi yang sangat bertolak belakang ya, dari harapan yang sebenarnya. Harapan yang sebenarnya ketika orang-orang itu melihat apa yang Yesus lakukan. Tujuan Yesus adalah untuk mempermuliakan Bapa di sorga, untuk menyatakan kuasa dan kerajaan sorga itu di muka bumi ini. Tetapi kemudian kita melihat di sini ada situasi yang sangat jauh berbeda, ya. Ada situasi yang sangat jauh berbeda, di mana ada pengakuan dari murid-murid, ya, dari murid-murid yang mengatakan di ayat 60, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya, tentu saja ini sebenarnya bukanlah ke-12 murid yang mengikut Yesus, yang telah dipilih Yesus secara khusus, ya, yang sering jadi kita sebut sebagai para rasul. Orang-orang yang dikatakan mundur di sini adalah orang-orang yang di luar dari ke-12 rasul tersebut. Jadi ketika mendengarkan pengajaran Yesus yang begitu keras tentang kerajaan sorga, ya, mereka pada akhirnya mengakui bahwa apa yang Yesus sampaikan itu adalah sesuatu yang keras. Tidak bisa mereka terima, tidak bisa mereka cerna, tidak bisa mereka akui. Karena apa? Karena keterbatasan mereka sebagai manusia. Ya. Di sini kita melihat ini berkaitan dengan iman. Ya. Seringkali dikatakan kalau di dalam Roma iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya. Iman timbul oleh pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Tapi di sini orang yang mendengarkan apa yang telah Yesus sampaikan justru menjadi mundur, tidak mau lagi mengikuti Yesus. Karena apa? Karena didikan, ajaran dan perkataan Yesus itu mereka katakan keras. Tetapi di sini kita bisa melihat ada lagi pernyataan-pernyataan Yesus. Dia bertanya, apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Yesus berkata demikian karena apa? Karena apa yang dibayangkan orang-orang itu sangat jauh berbeda dengan apa yang Yesus sampaikan. Ya. Orang Israel memang dikenal dengan orang yang teguh pada pendiriannya. Artinya teguh pada prinsip-prinsip yang mereka pegang tanpa melihat apakah prinsip tersebut relevan dengan firman Tuhan. Ya. Cara hidup orang Israel atau orang Yahudi itu adalah kehidupan yang keras, kehidupan yang
susah untuk tunduk pada perkataan, kepada aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang lain. Ya. Mereka berprinsip bahwa mereka adalah bangsa pilihan, tetapi setelah keadaannya demikian, keadaan mereka terjajah oleh keadaannya mereka itu dalam suasana terjepit, mereka akhirnya mencari sosok Tuhan. Mereka menunggu sosok Mesias yang mereka nanti-nantikan itu. Tapi kemudian kehadiran Yesus yang hampir menjawab apa yang menjadi penantian dan pengharapan mereka. Kemudian itu menjadi sesuatu yang tidak enak bagi mereka, karena ternyata pengajarannya keras, sehingga banyak orang yang mundur. Ya, dalam bagian ini yang mau saya sampaikan adalah tentang iman. Tentang iman. Apa itu iman? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu iman secara sederhana di dalam kitab Ibrani. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ke sana, ya. Satu hal yang mau saya sampaikan tentang iman, seperti kata pujian, doa orang benar bila didoakan dengan yakin, ya, itu dapat mengubah segala sesuatu. Nah, di sini saya katakan iman dapat mengubah segala sesuatu, tetapi iman tidak berubah jikalau sesuatu tidak terjadi. Ya. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Iman itu bisa mendatangkan atau mengubah apapun di dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi tidak berubah sekalipun tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Itu iman. Nah, di sini kita akan belajar tentang iman yang benar, iman yang teguh di dalam Tuhan. Ya, kita bisa melihat di sini, ternyata setelah mereka diajar oleh Yesus, ya, mereka diajar oleh Kristus tentang kerajaan surga. Kebetulan di sini kita bisa melihat setelah Yesus memberikan orang banyak makan, di sini dicatat di dalam Alkitab 5.000 orang laki-laki, ya, laki-laki dewasa. Ya. Setelah itu Yesus menunjukkan dengan berjalan di atas air, itu di ayat 16 sampai 21, ya. Akhirnya pada ayat 22 nanti orang banyak mencari Yesus. Ayat 25 Yesus bercerita tentang roti hidup. Lalu kemudian dari situ tentang kerajaan surga. Ya. Tetapi ternyata di sana justru orang banyak lari meninggalkan Yesus. Ya, orang banyak lari. Mereka pergi. Kami nggak tahan. Kami nggak bisa menerima perkataan ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perkataan Yesus itu benar. Firman itu bisa memisahkan sumsum dari tulang. Yesus datang itu bukan saja hanya mendamaikan, bukan saja hanya memberikan sesuatu yang enak-enak, tetapi juga memisahkan bapa dari ibu. Yesus sudah sampaikan itu. Perkataan Yesus bisa sangat membangun, pengajaran Yesus bisa menyelamatkan, tetapi sekaligus bisa menghakimi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, di sini kita melihat orang-orang yang sudah melihat Yesus mengajar, Yesus mengadakan mujizat-mujizatnya. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus dengan karakternya, dengan sikapnya, dengan pelayanan-pelayanannya. Mereka sudah melihat Yesus dengan mata kepala sendiri. Tetapi pada akhirnya mereka justru pergi meninggalkan Yesus. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan dalam kitab Roma, bahwa iman itu timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Nah, di sini setelah dikatakan mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia, akhirnya mereka pergi kemana? Mereka mencari hal-hal lain yang lebih nyaman untuk mereka dengarkan. Murid-murid ini adalah orang-orang yang mungkin sudah pernah dikasih makan. Mereka ini adalah dari antara yang 5.000 orang tadi.
atau bahkan mungkin mereka sudah berkali-kali dibantu oleh Yesus, atau bahkan mungkin ada keluarga mereka yang pernah diselamatkan atau pernah disembuhkan oleh Yesus. Tapi kemudian mereka pergi, mereka lupa dengan apa yang telah mereka lihat itu. Ya. Nah, jadi bercerita tentang iman ini, berbicara tentang iman. Tadi kita katakan bahwa iman itu dapat mengubah segala sesuatu. Ya. Iman itu dapat mengubah apa yang tadinya kita tidak percaya. Dalam kitab Matius dikatakan, jika ada imanmu sebesar biji sesawi, perintahkanlah gunung itu, maka dia akan pindah. Jadi ketika kita memiliki iman, ketika kita mempunyai iman yang benar kepada Kristus, apa yang kita sampaikan itu berkuasa. Nah, sekarang ini sangat relevan dengan kehidupan masa kini. Kita bisa melihat banyak orang yang apakah istilahnya ya, murtad atau pergi, ya, meninggalkan iman Kristennya lalu pergi ke agama lain, ke kepercayaan lain, pergi kepada Allah lain. Itu sekarang ada satu hal yang biasa. Bahkan mungkin tokoh-tokoh yang selama ini dikenal orang menyatakan imannya, mereka mulai pergi ke sana, ya. Jangan khawatir dengan itu, jangan takut dengan itu. Jangankan orang yang mengikut Yesus setelah 2000 tahun, yang dulu bertemu langsung dengan Yesus pun banyak yang meninggalkan Yesus. Itu satu hal yang biasa terjadi. Jadi bukan satu hal yang baru lagi Bapak Ibu. Hal inilah yang membuat saya begitu membaca firman Tuhan ini, saya berdoa, ya Tuhan, ini harus saya sampaikan. Ya, di zaman sekarang yang membuat orang meninggalkan imannya kepada Kristus, itu sebenarnya bukanlah hal-hal yang baru lagi, bukanlah hal-hal yang urgent, hal-hal yang penting, tetapi adalah hal-hal yang sepele. Baru-baru ini saya mempunyai teman yang pindah keyakinan itu hanya karena style, hanya karena dia mau kelihatan lebih kalem, lebih alim, akhirnya dia pindah pada kepercayaan lain. Ada yang pindah kepercayaan, meninggalkan iman Kristennya, itu ada yang karena dia menikah dengan orang yang berbeda agama dan akhirnya dipaksa harus mengikut suami. Itu juga hal-hal yang dari dulu sudah ada, tetapi sampai sekarang masih tetap terjadi. Karena apa? Nanti kita akan melihatnya, ya. Ada lagi orang yang pindah keyakinan hanya demi popularitas. Mereka mencari sensasi, mereka berpikir bahwa itu akan menambah pundi-pundi penggemarnya yang menyukai mereka. Ada yang seperti itu. Ya, tidak menutup kemungkinan, karena kalau kita hidup di tengah-tengah mayoritas yang beragama lain, kita pindah ke sana pasti lebih banyak yang menyambut. Sekalipun itu tidak akan mengubah apa-apa, tidak akan mendatangkan apa-apa. Nah, bahkan banyak yang secara terbuka mengatakan, saya masuk ke agama saya yang baru karena saya merasa agama saya yang baru ini jauh lebih baik, agama A lebih baik dari agama B. Banyak yang berpikir seperti itu. Nah, bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita menyikapinya? Kita melihat bahwa ini adalah masalah iman, masalah percaya atau tidaknya dengan benar kepada Kristus. Sebab di saat seseorang itu benar-benar percaya kepada Kristus, apapun yang terjadi, whatever, apapun yang terjadi, tidak akan pernah berubah. Dalam hati kalau sempat kita berkata, mengikut Yesus keputusanku, ya, my desire to follow Jesus, kita katakan itu tidak akan berubah jika keluar dari hati yang benar. Sekarang yang paling banyak mempengaruhi seseorang untuk meninggalkan Yesus bukan lagi tentang pengajarannya yang keras, bukan lagi tentang perkataan Yesus yang mungkin menyakiti. No, bukan itu saja. Tapi apa? Ya,
Banyak orang yang justru meninggalkan Yesus karena kekesalannya, kekecewaannya kepada oknum-oknum tertentu. Ya, bukan lagi kepada Yesusnya, karena kalau Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Tidak akan pernah mengecewakan. Jadi oknum yang saya maksudkan seringkali ketika seseorang atau seorang Kristen bermasalah dengan keluarganya yang tadinya keluarganya itu adalah Kristen, bisa dia beralih ke agama lain. Atau lebih parahnya lagi, bermasalah dengan pendetanya, dengan gembalanya, akhirnya dia akan pergi meninggalkan gerejanya, pergi meninggalkan Tuhannya, dan pergi ke agama lain, pergi dalam tanda kutip ke Allah lain. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal-hal yang demikian sudah sangat umum terjadi dan biasa terjadi. Ada banyak orang yang akhirnya beralih pada kepercayaan yang lain karena kekecewaan tersebut. Tapi saya katakan, apakah kekecewaannya itu adalah sesuatu yang benar? No, itu adalah sesuatu yang salah. Karena secara logis kita kecewa kepada A dan dampaknya kepada B, itu adalah sesuatu yang salah. Berarti bukan A-nya atau B-nya yang salah, tapi something wrong with us. Dalam diri kita itu ada kesalahan. Nah, begitu juga dengan orang yang akhirnya kecewa dan meninggalkan Yesus. Sebenarnya bukan masalah apakah di dalam kekristenan, apakah di dalam ajaran Kristus itu keras, ketat, tidak ada yang namanya toleransi terhadap dosa. Bukan masalah itu. Tetapi karena apa? Karena ketidakberesan di dalam diri orang tersebut. Dan ketidakberesan tersebut pada umumnya adalah disebabkan misunderstanding, salah paham tentang iman yang selama ini. Salah pahamnya bagaimana? Memang kita akui di dalam kehidupan Kristen dikatakan orang-orang Kristen itu memiliki iman dan akan mendapatkan apapun dari iman tersebut. Mintalah apa saja di dalam namaku, Bapakku akan memberikannya kepadamu. Akhirnya orang berpikir, oh, saya orang Kristen, saya akan minta ini, saya akan minta itu. Setelah mengatakan demikian, pada akhirnya orang-orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Ya, banyak, mungkin saya, Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini juga pernah mengalami hal yang sama. Kita berdoa dan berdoa, tapi hasilnya apa? Nol. Kita nggak mendapatkan sesuai dengan apa yang kita doakan. Justru mungkin kita mendapatkan yang lain. Kita mungkin pernah berdoa tentang kesembuhan, yang datang malah sakit. Atau mungkin ada anggota keluarga kita yang mengalami masalah, bahkan mungkin sakit penyakit. Kita berdoa dengan kusuk, Tuhan sembuhkan. Tapi akhirnya apa? Jawaban doanya justru Tuhan panggil. Bagaimana? Nah, akhirnya banyak yang kecewa dengan hal-hal yang demikian. Kita berdoa diberikan pekerjaan, ya. Mungkin si suami akan berkata, Tuhan berikan saya pekerjaan biar bisa menopang keluarga kami. Tapi justru istrinya juga dirumahkan, apalagi dalam situasi COVID sekarang ini. Banyak doa-doa orang yang sekarang dipanjatkan kepada Tuhan, disampaikan kepada Tuhan, belum terjawab. Ya, orang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, tapi justru saat ini ada banyak yang dirumahkan, ada pengurangan tenaga kerja. Lalu bagaimana? Apakah kita akan kecewa, kesal sama Tuhan lalu lari seperti orang-orang tadi? Jangan menjadi bodoh. Itu satu perkataan yang akan saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan, iman dapat mengubah segala sesuatu, tapi iman tidak berubah sekalipun sesuatu tidak berubah. Itu iman yang benar. Iman itu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi. Sekali lagi, iman itu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi, tetapi imanlah yang menentukan apa yang akan terjadi. Jadi, ketika kita percaya kepada Kristus, ini akan terjadi. Itu bukan sekedar keinginan daging, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bukan hanya nafsu-nafsuan saja, semangat-semangatan saja, tetapi apa? Apa yang kita imani,
Apa yang kita percaya itu didatangkan oleh Roh Kudus dan menggerakkan hati kita untuk mengimaninya. Iman itu adalah karunia. Kalau Bapak Ibu Saudara yang terkasih nanti membaca karunia-karunia iman di dalam 1 Korintus, nanti baca di sana ada karunia iman. Artinya setiap orang yang percaya kepada Kristus, di sini juga dijelaskan di pasal 6 ayat 63 nanti sampai 64 sampai ke 65 dikatakan, tidak ada seorang pun yang diberikan kepada Yesus kalau bukan Bapa yang memberikannya. Artinya apa? Bapa memberikan Roh Kudus kepada kita, menginsyafkan, memberikan kita pengertian, menerima apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Itu karunia. Tuhan juga yang memberi. Nah, jadi ketika Bapak Ibu bisa percaya kepada Yesus, itu juga karunia yang sudah diberikan melalui Roh Kudusnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman kita lah yang mengubah. Ya. Jadi kalau seandainya nih ada banyak orang yang mencari kesembuhan, mencari berkat materi, jasmani dan sebagainya, lalu berkata, Tuhan sembuhkanlah saya, kalau engkau sembuhkan saya maka saya akan setia kepadamu. Stop, kekristenan bukan seperti itu. Ada banyak orang yang melakukan KKR atau banyak orang yang datang berbondong-bondong saat KKR diadakan dengan keinginan apa? Ayo, ini KKR kesembuhan, mantap. Lalu dia berkata, biarlah di sini banyak kesembuhan, biar banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Stop, itu tidak akan membuat percaya. Percaya dulu baru sembuh. Percaya dulu baru terjadi sesuatu. Beriman dulu baru diubahkan sesuatu. Ya, jadi jangan pernah lagi berpikir terjadi dulu sesuatu baru berubah, terjadi dulu sesuatu baru beriman. Itu adalah sebuah kesalahan. Itu adalah sebuah misunderstanding sejak awal pelayanan. Ketika ada orang yang melihat kesembuhan terjadi, mereka mulai percaya. Tapi kepercayaan seperti itu tidaklah kepercayaan yang benar. Karena apa? Orang yang melihat secara langsung apa yang Yesus lakukan, sentuhan tangan Yesus menyembuhkan mereka, doa Yesus menyembuhkan mereka, bahkan banyak sampai 5.000 orang diberi makan, itu semuanya pada lari Bapak Ibu. Itu semuanya meninggalkan Yesus. Ketika Yesus sendiri tersalib di kayu salib sana, di mana orang yang ribuan tadi? Jangankan Yesus, kalau seandainya apa yang kita lakukan itu kejadian-kejadian yang ajaib, ya, keagungan-keagungan Tuhan itu dapat menimbulkan iman bagi mereka, pasti Yesus tidak akan diizinkan tergantung di kayu salib sendirian. Setidaknya ada orang yang mengaku dan mendampingi Yesus di sana. Ini hanya ada sebagian kecil, itu pun hanya perempuan-perempuan itu yang tetap melihat Yesus dari jauh. Orang banyak yang ribuan tadi, kalau Alkitab mencatat ada pernah 5.000, ada 4.000, totalnya itu hanya udah ada 9.000 Bapak Ibu. Tapi semuanya itu kan kabur, tidak ada yang menemani Yesus di kayu salib. Tidak ada yang datang menyongsong Yesus. Setidaknya mereka teriakkan, dia orang baik, tidak ada sama sekali. Di sini kita bisa melihat bahwa apa yang diterima seseorang itu sebenarnya tidak menumbuhkan iman. Iman itu adalah karunia dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan memang jika iman itu lahir dari Kristus sendiri, Tuhan yang menganugerahkannya melalui Roh Kudus, iman yang seperti itu, iman yang benar itu akan mengubah keadaan-keadaan yang sulit. Keadaan yang tadinya tidak masuk akal akan diubahkan oleh iman tersebut, kepercayaan tersebut. Ya. Jadi sekali lagi untuk orang-orang Kristen yang mendengarkan renungan ini, ingat sekali lagi di dalam hatimu masing-masing bahwa iman yang benar, ini perlu dicatat, iman yang benar dapat mengubah segala sesuatu. Dan iman yang benar tidak akan berubah, ya, tidak akan berubah sekalipun sesuatu tidak terjadi.
iman tetap kokoh sekalipun saat ini doaku tidak dijawab oleh Tuhan, sekalipun doaku belum sepertinya masih di cancel oleh Tuhan, bahkan mungkin ditolak oleh Tuhan. Apa yang saya minta itu tidak diberikan oleh Tuhan, bahkan Tuhan berikan yang bertolak belakang dengan hal tersebut. Ingat, tetaplah percaya kepada Kristus. Ya. Jadi ketika kita menerima apa yang membuat kita kurang nyaman, membuat kita bingung, membuat kita tidak mengerti, ya, ketika kita menerima hal-hal tersebut, jangan salahkan Tuhan. Jangan jadi meninggalkan Tuhan. Tuhan itu tetap mengasihi kita, tetap sayang kepada kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengenai iman kita kepada Kristus, mengenai kepercayaan kita kepada Kristus, sesungguhnya itu bukanlah sesuatu yang bisa berubah-ubah karena keadaan. Ya. Seorang yang percaya kepada Kristus tidak berubah oleh situasi dan kondisi, tetapi keberadaan orang Kristus itulah yang mengubah keadaan di sekelilingnya. Jadi kalau misalnya ada orang Kristen yang berubah oleh situasi, oh kalau pas masa Covid bolehlah, ngapain pun bolehlah. Kalau pas dalam keadaan terdesak, ngapain pun bolehlah. Kalau masih seperti itu masih Kristen musiman. Ya. Kalau ada istilah-istilah orang Batak yang mengatakan, ya dalam istilah bahasa Batak dikatakan eme namasak digagat ursa, ina masa imaniula. Artinya begini, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, padi yang masak dimakan kijang. Apapun apa yang terjadi, apa yang sedang musim, apa yang lagi umum digandrungi oleh orang-orang, itulah yang kita ikuti. Nah, memang banyak orang yang menjadikan pengajaran Kristen itu secara kontekstual, atau mungkin belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tetapi ada hal-hal prinsip yang tidak boleh berubah, Bapak Ibu. Iman kepada Kristus itu adalah hal yang prinsip, tidak bisa diubah oleh apapun. Mau kita dalam keadaan sehat, mau dalam keadaan sakit, dalam keadaan berduit atau tidak berduit, dalam keadaan bekerja atau pengangguran, dalam keadaan sulit sekalipun, tetap percaya kepada Yesus, tetap percaya kepada Allah. Ya. Jangan menjadi Kristen musiman. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang sesuai dengan keadaan. Orang Kristen itu tidak pernah menjadi bunglon. Ya. Makanya orang Kristen tidak pernah diidentikan dengan bunglon, tapi orang Kristen itu selalu diidentikan dengan garam. Kehadiran garamlah yang mengubah segala sesuatu yang di sekelilingnya. Ya, kehadiran garamlah yang mempengaruhi sekelilingnya. Ya. Iman kita juga demikian. Imanlah yang mengubah, bukan iman muncul dari mujizat-mujizat. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada jemaat Sola Gracia secara khusus, jangan pernah menjadi jemaat pencari mujizat ya Bapak Ibu, ataupun pencari berkat. Ya, kalau diberkati aku makin percaya kepada Kristus. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu mencoba menjadi orang yang seperti itu, iblis akan senang. Karena kamu akan pindah-pindah. Kita akan meloncat sana, loncat sini seperti kutu yang hanya mengambil untungnya saja. Ketika terasa kurang, akan loncat ke yang lain. Ya. Jadi sekali lagi, sebagai closing statement yang saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan juga, saya katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman yang benar dapat mengubah segala sesuatu, dan iman yang benar tidak berubah sekalipun sesuatu tidak terjadi, sekalipun sesuatu tidak berubah. Ya. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari saling mendoakan agar kita tetap teguh
kita tetap teguh dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya dalam segala situasi dan keadaan iman kita tidak berubah. Dan percayalah ketika kita beriman kepada Tuhan, keadaan yang ada di sekeliling kita, maupun itu masalah ekonomi, sosial, apapun yang menjadi problem kita saat ini, semuanya berubah oleh karena adanya iman percaya kita kepada Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu, atas firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih juga untuk iman yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Engkau yang memelihara iman kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami dengan firman-Mu untuk memelihara iman kami. Sebab kami yakin ya Tuhan, dengan iman yang kami miliki, keadaan kami akan bisa diubahkan. Segala sesuatu yang di sekitar kami dapat diubahkan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Jika kesempatan ini Tuhan, kami sudah manfaatkan untuk mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau berkenan kepada kami ya Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan, biarlah kami semuanya memiliki iman yang benar kepada Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.